Ini dipakai ya? Dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, kita punya salah satu budaya ya, yang juga disunahkan oleh Nabi, yaitu mengucapkan salam kalau ketemu dengan saudaranya. Yang menjawab salam saya, semoga doanya juga dikabulkan. Saya tambahi, yang jawab salam saya nanti semoga yang punya hutangnya langsung lunas. Aminnya sangat kencang sekali ya. Kemudian nanti bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, yang terhormat senior ya, juga guru kita semuanya, Ketua BPH Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayang, Bapak Haji Yusuf beserta Bapak Haji Hambali selaku BPH dan juga Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara, yang terhormat Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayang, Ibu Dr. Titi, serta namanya apa ya? Sivitas Hospitalia, Sivitas Hospitalia Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayang yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah. Pertama tentu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah secara otentik, secara real kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, bermajelis ilmu ini dalam keadaan sehat jasmani kita dan juga sehat rohani kita. Nah, itu berkorelasi dengan sehat amal-amal kita ya, insya Allah. Yang pertama juga terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram ya, Mas Bagus, yang tempo hari WA saya untuk mengisi acara ini. Cuman tema yang diberikan kepada saya ini tema yang belum pernah saya bawakan, mencari berkah di amal usaha Muhammadiyah. Kalau berbicara berkah ini tinjauannya dari banyak sisi. Kalau Mas Bagus ngasih tema keistimewaan Ramadan jelas ya kan? Atau birrul walidain jelas ya. Kalau berkah ini harus mengekspor ya gitu gitu. Nah sebenarnya beliau ini kan kamus berjalan, lulusan Gontor ya Pak ya, yang dimiliki oleh PKU. Saya kira ustadz muda yang nantinya bisa memberikan siraman rohani juga di Sivitas Hospitalia, termasuk juga para pasien yang ada di rumah sakit ini. Bapak Ibu, ini hari Kamis, ini hari yang saya pribadi bahagia. Kalau Bapak Ibu bahagia nggak tahu saya, hari Kamis tanggal 20. Bahagia yang pertama karena nanti ada timnas lawan Australia. Jadi sudah ada jadwal nanti di kampus lombar. Tapi promosi umum juga nanti ya. Bahagia yang kedua adalah hari ini bertemu dengan apa ini ya, mantan Madrasatul Baitul Arqam ya kan? Ini kan mantan alumni Baitul Arqam, dan mungkin ada juga yang belum Baitul Arqam. Kita memiliki kesamaan. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu bersyukurnya itu harus banyak. Ini kaitannya dengan berkah.
Kita itu udah dikasih Allah tempat yang baik, ya, tempatnya baik. Ya, kalau Anda bekerja di tempat yang baik tetapi belum berkah itu tidak bagus juga. Seperti Anda bekerja di institusi bank yang di sana itu menggunakan metode konvensional, ya, katakanlah semua pendapatan dari riba, ya baik, pekerjaannya baik, ya, nggak mencuri, tapi mungkin keberkahannya kurang. Maka kita yang ada di Amal Usaha Muhammadiyah itu bersyukur. Nah, kita sudah dikasih Allah tempat yang baik, tinggal kita menggunakannya itu dengan kebaikan atau tidak. Nah, sama-sama pegawai AUM. Kalau saya ini di pendidikan, kalau Bapak Ibu di AUMKes Kesehatan. AUMKes itu memiliki 2 nilai lebih. Kalau di AUM pendidikan itu nilai lebihnya itu hanya 1, Pak. Misalnya gini. Jadi kalau bertemu dengan mahasiswa, yang ada adalah studi kasus, ya, ada problem, ada materi, kemudian kita diskusikan. Maka nikmat yang didapat oleh kami sebagai pegawai itu adalah nikmat akal. Jadi lebih sehat, akal kita lebih sehat, ya kan? Jadi lebih hidup, gitu, lebih berkembang. Itu satu nikmat. Tetapi kalau pegawai di AUMKes itu punya 2 nikmat. Nikmat yang pertama itu apa? Nikmat yang pertama itu orang berbondong-bondong ke PKU dalam keadaan sakit. Mereka berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Nah, Bapak Ibu sebagai pegawainya itu sehat. Nah, makanya itu nikmat yang pertama, nikmat lahiriah. Ihda binafsiknya kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan fisik sehingga bisa melayani orang-orang yang kesini, yang sakit, yang sedang mencari kesembuhan. Itu nikmat yang pertama. Jadi bersyukur lahiriahnya lebih banyak pegawai PKU. Ya. Nikmat yang kedua, menangnya pegawai AUMKes itu ketika dia menyadari rumah sakit itu sesungguhnya adalah tempat yang lebih khusyuk selain masjid. Nah, ini kita bisa merenung. Indikatornya apa? Justru orang-orang yang ada di rumah sakit itu tingkat tawakalnya lebih tinggi, tingkat pasrahnya, tingkat ibadahnya lebih khusyuk. Betapa tidak ketika kita tanya misalnya di ruang-ruang pasien yang mereka itu harus menginap, ya, saudaranya yang menunggu itu doanya lebih kencang. Kalau ditanya kenapa sholat Anda lebih khusyuk, kenapa lebih tumakninah, doa Anda itu lebih bermakna, oh ternyata sebentar lagi pasien tersebut akan dioperasi, doanya kencang banget. Oh ternyata saudaranya masih ada yang di ICU. Ya, kemudian bergeser lagi di rumah sakit juga seringkali Anda menemui fenomena, ya, fenomena kematian. Nah, itu nikmat yang kedua. Anda bisa ihda binafsik. Nikmat yang bisa Anda syukuri adalah nikmat kesempatan hidup. Karena kalau Anda melihat kematian itu seperti manusia itu seperti daun, ya, seperti daun yang diterpa angin, ya. Kelihatannya ada beratnya, ada bobotnya, tapi dia tersiap-siap oleh angin, oleh takdir. Nah, manakala Anda melihat beberapa pasien yang meninggal dunia, itu kita bisa mengambil hikmah banyak, ya, bahwa hidup itu adalah tempat mencari bekal dan kematian itu adalah perjumpaan. Kita kembali kepada ini ada riset kecil-kecilan. Ini kan kita memasuki bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan itu kan kita memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, gitu. Ya kan? Nah, seringkali bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu ada saja orang yang meninggal di kampung kita. Kalau kampung saya itu ada 2 orang yang meninggal dunia, ya. Yang di RT sebelah sama rumah yang orang meninggal itu yang rumahnya depan saya persis.
Jadi seringkali ketika kita memasuki Ramadan di bulan Rajab, Sa'ban itu ada saja orang yang meninggal. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Karena kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Kata Allah ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu ingin memperlihatkan kepada kita, orang-orang yang sudah diambil nyawanya, kita diminta untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diminta untuk sebagai cermin keteladanan. Nah, yang repot adalah ketika cara berpikir kita, orang yang meninggal dunia itu kan kadang kita begini, saya tak layak, tak zizah, gak enak, dia itu teman kerja saya. Niatnya lain gak? Lain kan? Lain. Tapi kalau kita itu mencoba meresapi orang yang meninggal itu adalah tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita berpikir, merenungi. Oh, orang yang sudah dimatikan oleh Allah dan kita mengetahui, kita bisa mengambil ibrah bahwa cerminan keteladanan yang bisa kita ambil adalah orang yang meninggal dunia ini memang sudah tidak lagi mencari banyak amal. Dia sudah dicukupkan oleh Allah, tidak perlu lagi sholat tarawih, tidak perlu lagi sedekah, tidak perlu lagi membaca Al-Quran, sudah cukup. Makanya dia dimatikan oleh Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, yang kita ambil adalah cerminan keteladanan yang baik-baik dari almarhum atau almarhumah, jangan yang jelek-jelek. Nah, kembalinya ke diri kita. Kita yang masih diberikan nikmat hidup tentu harus banyak-banyak melakukan amal soleh sebelum kita sama dengan yang diberi kematian. Nah, itu mengerikan. Makanya di dalam Al-Quran itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan tempat kembali. Jadi meninggal dunia itu adalah tempat kembali dan kehidupan abadi sudah dimulai. Nah, makanya sebelum kita meninggal dunia, kita diminta untuk mencari bekal amal yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini nikmat kedua yang dimiliki oleh pegawai amal usaha di bidang kesehatan. Kalau ada pegawai yang sering melihat orang sakit kemudian meninggal dunia, maka imannya itu pasti lebih tebal. Saya nggak tahu kalau di PKU ini lebih tebal atau biasa aja kalau melihat orang meninggal dunia. Nah, masalahnya kalau kita sudah meninggal dunia itu sudah game over, Bapak Ibu. Sudah game over. Ya, orang yang meninggal sebentar saja, tapi tidak bisa. Makanya kita diberikan nikmat oleh Allah itu jangan kita sia-siakan. Termasuk ketika hari ini kita berpuasa sudah memasuki hari yang ke-20. Nah, kita introspeksi nih. Kira-kira puasa kita ini sudah memberikan dampak kepada kita itu seperti apa? Karena puasa ini kan seperti tazkiyatun nafs ya. Kita itu mencoba untuk membersihkan jiwa kita dari dalam untuk nantinya menjadi orang bertakwa. Kayak telur itu ya. Telur itu kan nanti ketika pecah itu ada kehidupan baru. Kalau pecahnya dari dalam ya. Kalau dari luar jadinya apa? Telur dadar ya kan ya. Nah, kalau misalnya analoginya bagus tuh. Di orang yang berpuasa itu seperti sedang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita. Nanti dia berproses ya. Seperti telur yang berproses dari dalam, sudah usia matang, kemudian dia pecah, jadilah kehidupan yang baru. Nah, kalau pecahnya dari dalam itu bagus, dari dalam. Kalau dari luar itu malah nantinya jadi telur dadar ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa yang ke-20 ini sebagai tazkiyatun nafs itu harus kita evaluasi. Kalau sampai pada level ini ternyata biasa-biasa saja, nah kita itu ini nanti menjadi manusia yang merugi gitu ya. Nah, karena itu
mari kita gunakan kesempatan puasa yang diberikan oleh Allah ini untuk beramal sebanyak-banyaknya. Nah, kita kembali ke konsep berkah. Berkah itu kalau ditinjau dari Kamus Al-Munawwir itu artinya nikmat. Ya, Bapak Ibu punya kenikmatan semuanya ya? Punya. Ya. Itu berarti Anda sudah diberikan berkah oleh Allah. Kalau Al-Ghazali itu mengatakan berkah itu ziyadul khair, kenikmatan yang bertambah. Apa yang bertambahnya itu? Kebaikan. Jadi ziyadul khair itu artinya kebaikan yang bertambah. Jadi kebaikannya itu yang seperti ini. Kisah siapa namanya itu Siti Hajar bersama Ismail, ya. Beliau ditinggal oleh Ibrahim di padang di gurun, ya kan. Ketika Hajar bersama Ismail, bekalnya semakin menipis. Kemudian Ismail yang masih kecil menangis ya karena minta air. Lalu Siti Hajar itu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali. Kemudian diabadikan menjadi salah satu ibadah haji. Dia sambil berikhtiar lari-lari kecil itu mencari kira-kira ada ndak air. Ternyata air yang dicari itu ada di sebelahnya Ismail. Ya. Ketika dia menghentakkan kaki, lalu keluarlah air itu. Kemudian Siti Hajar mengatakan zam, yang artinya apa? Bertambah. Nah, itu salah satu contoh keberkahan. Dan sampai sekarang kan digunakan air zam-zam. Berkurang atau bertambah? Semakin bertambah. Dan luar biasa itu. Seluruh dunia memanfaatkan air zam-zam. Tidak pernah habis. Itu namanya berkah ya. Berkah yang kedua, kalau kita lihat dari institusi negara, keberkahan itu pernah dicontohkan di zamannya Daulah Muawiyah, zaman khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Dia memimpin 2,5 atau sampai 3,5 tahun. Negara yang dipimpinnya barokah. Indikator barokahnya apa? Ketika pada saatnya mereka ingin membagikan zakat, pemerintah kesulitan mencari rakyat ya yang layak untuk diberikan zakat. Kenapa? Karena sudah kaya-kaya. Sudah kaya semuanya itu rakyatnya itu. Jadi kesulitan. Itu negeri yang diberkahi. Kalau kita tarik ke sini setelah Muawiyah itu Daulah Abbasiyah. Itu juga ada potret negara yang diberkahi. Zamannya Harun Ar-Rasyid. Dia memimpin negara, itu negaranya diberkahi. Jadi negara tersebut tingkat korupsinya sangat minim sekali, pengetahuan dijunjung tinggi. Di ilmu yang negeri 1001 malam, negeri yang penuh dengan pengetahuan itu ada di Baghdad zamannya Harun Ar-Rasyid. 4 madhab itu tumbuh di zamannya Harun Ar-Rasyid. Itu negeri yang diberkahi. Itu contoh negara. Kalau kita melihat, kita tarik lagi ya, sebuah organisasi. Contoh organisasi yang diberkahi menurut Bapak Ibu apa? Pasti jawabannya Muhammadiyah karena Anda Muhammadiyah. Tapi itu real. Contoh organisasi yang diberkahi itu adalah Muhammadiyah. 33 tahun sebelum Indonesia berdiri, Muhammadiyah sudah berdiri di Kauman, ya. Dari hartanya siapa? Hartanya Ahmad Dahlan beserta keluarga dan para muridnya. Itu dinisbatkan semuanya untuk mencari keberkahan loh. Karena tidak ada riwayat Ahmad Dahlan itu membuat amal usaha Muhammadiyah kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi wis niat ingsun tenanan itu Ahmad Dahlan itu. Saya pernah di Jogja itu tinggal, Mas Ahyar, tinggal di tempatnya Bu Zuhair Wasi. Itu salah satu cicitnya Ahmad Dahlan. Gratis, dapat teman gratis di kuliah, dapat teman gratis di rumahnya cicitnya Ahmad Dahlan. Beliau bercerita,
kakek kami ini ada perkumpulan, masih ada perkumpulan keluarganya Ahmad Dahlan. Kakek kami ini memang niatnya itu luar biasa, Mas Haris. Karena ketika dia membangun amal usaha Muhammadiyah itu tidak pernah diwariskan kepada kami. Jadi sudah lillahi ta'ala. Makanya kalau dinisbatkan langsung untuk mencari keberkahan, tidak ada yang gagal. Pasti langgeng, pasti berkah. Anda bisa bayangkan dari 1912 sampai dengan hari ini, semakin miskin, semakin kecil atau semakin besar Muhammadiyah? Semakin besar. Bahkan potret satu-satunya ormas Islam terbesar di dunia, terkaya di dunia. Kalau wakaf tanahnya itu seperti 3 kalinya Pulau Bali ya kalau digabung, atau 33 kalinya negara Singapura. Jadi orang yang berwakaf di Muhammadiyah semakin, dan wakafnya tidak tidak dibiarkan. Di atas wakaf, orang yang wakaf itu didirikan amal usaha tambah barokah. Termasuk infonya rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong sudah punya urologi ya. Nah, berapa miliar itu? Sudah punya urologi. Itu berarti bertambah. Nah, infonya lagi, Mas Ahyar cerita kalau PKU itu baru saja membeli tanah. Berkembang enggak itu namanya? Berkembang. Itu namanya berkah. Jadi semakin banyak. Itu contoh organisasi Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, apakah yang namanya keberkahan itu memang bertambah kebaikan saja? Kesannya kok hanya nikmat-nikmat saja yang bertambah. Berarti orang yang sedang diuji oleh Allah dengan dicabutnya beberapa nikmat, dia nggak diberkahi. Nah, ini beda lagi. Kalau kita pakai definisinya Imam Nawawi, beliau mengatakan keberkahan itu adalah kebaikan atau bertambah taat kepada Allah. Ini definisi Imam Nawawi ya. Sedikit berbeda tapi sama ya. Imam Nawawi menjelaskan apa logika dari keberkahan yang bermakna ketaatan yang bertambah. Jadi beliau mencontohkan Nabi Ayub ya. Bapak Ibu pernah membaca sejarahnya Nabi Ayub? Ya, jadi kalau kita sebaiknya setiap hari harus membaca walaupun sebentar ya. Nabi Ayub itu dikisahkan, itu juga termasuk mendapatkan berkah. Beliau itu salah satu nabi yang memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di awalnya. Punya anak 12 dari keluarga kayak nabi juga ya. Terus suatu ketika beliau membangun rumah tangga, punya banyak kebunnya banyak, punya peternakannya juga banyak. Istrinya juga cantik, anaknya juga soleh. Suatu ketika dia diuji oleh Allah. Pertama yang diambil nikmatnya itu adalah kebunnya. Kebunnya itu tidak berproduksi dengan baik ya. Akhirnya rusak, diambil nikmat kebunnya itu. Yang kedua adalah peternakannya juga pada meninggal, pada mati. Peternakannya sudah gulung tikar. Tapi apa yang terjadi? Apakah beliau kemudian keimanannya itu menjadi runtuh? Tidak. Justru ketaatannya semakin baik. Ya, ketaatannya semakin baik. Orang kaya, kekayaannya dicabut oleh Allah. Enggak sampai di situ. Dia diuji dengan penyakit kulit. Ada yang mengatakan penyakit lepra ya. Bertahun-tahun. Istrinya kan tidak hanya satu kalau nggak salah ya. Istrinya meninggalkan dia. Coba bayangkan, orang yang Anda cintai, cintanya Anda perjuangkan, pergi meninggalkan diri Anda. Itu intinya sakit itu di situ. Sakit hati luar biasa, ya kan? Istrinya meninggalkan beliau semua itu. Hanya satu istri yang masih setia, namanya Rohmah. Ada yang namanya Rohmah di sini? Nah, itu setia itu ya. Kayak namanya Rohmah semoga. Nah, itu Rohmah itu istrinya Nabi Ayub yang setia. Tapi saking penyakitnya berkembang, semakin menjijikkan. Baunya busuk. Konon katanya dari kulitnya Nabi Abi loh, ini Nabi.
keluar belatung. Ini kalau di Jawa mungkin masuk di Hidayah ya. Padahal itu diuji itu. Keluar belatungnya, bahkan ada yang mengatakan tulangnya itu kelihatan. Saking bau, menjijikan, dan itu katanya itu menular. Maka dia diusir oleh penduduk. Diusir. Kalau kita diusir itu, insya Allah ya, diusir itu subhanallah, itu suatu hal yang sangat menyakitkan. Sudah diusir, ditempatkan paling jauh dari penduduk. Ternyata beliau hanya diizinkan di gua yang di samping gua itu adalah tempat pembuangan sampah. Di situ istrinya masih setia. Anaknya sudah mati ya, karena diuji. Anaknya juga diuji oleh Allah, dimatikan semuanya. Jadi tinggal istrinya itu, namanya Rohmah. Loh, Mbak Rohmah itu ternyata juga nggak sabar, meninggalkan Nabi Ayub. Loh, mungkin Nabi Ayub perasaan ini piye toh Mbak Rohmah gitu kan ya. Yang setia sama saya mau ke gua kok malah yang meninggalkan diri saya. Karena dia saking percaya kemudian ternyata meninggalkan Rohmah. Marah Nabi Ayub. Besok kalau saya sudah sembuh dan semua kenikmatan diberikan Allah kepada saya, kamu akan saya cambuk berapa? 100 kali atau 500 kali itu di riwayatnya itu. Saking marahnya. Ya Nabi kan juga manusia. Pergi Nabi Rum, sendirilah Nabi Ayub bertahun-tahun. Anda bisa bayangkan dalam keadaan lepra, kita mungkin nggak kuat ya. Sakit kulit seperti itu, nggak ada yang nemanin, semuanya hilang. Lalu Nabi Ayub bermohon kepada Allah. Doanya setelah sekian tahun dan dia pasrah, kemudian diminta untuk menghentakkan kaki ke tanah. Dari kakinya itu kemudian muncul air ya. Air itu diminta untuk membasuhi semua tubuhnya beliau. Lalu dihilangkan semua penyakit kulitnya. Beliau menjadi orang yang bagus, ya kan? Yang tampan, ya, yang kokoh, yang kekar. Apa yang dikatakan Mbak Rohmah tahu ya, Ibu Rohmah, ya, istrinya tahu. Kembalilah istrinya yang namanya Rohmah itu menemui Nabi Ayub. Nabi Ayub kan masih emosi. Ya kalau di bahasa Jawa kan, loh kamu tuh gimana, dulu saya susah kok kamu pergi, sekarang saya udah ganteng kayak gini kamu datang lagi ya. Kesetiaanmu berarti karena fisik. Mungkin kalau dibahasakan, kalau di bahasanya nggak ada kayak gini, nggak ada, ini tak tambah-tambah, tapi nggak bidah ya. Nah ketika datang itu, mohon maaf Rohmah, ya kan, saya sudah berjanji sama Allah kalau kamu datang lagi aku cambuk kamu, tapi saya itu mencintai kamu, ya kan. Tapi kalau sudah janji, ya akan saya lakukan. Kemudian turunlah perintah Allah. Nabi Ayub itu diminta mengumpulkan rumput-rumput ya, yang kurus-kurus itu. Ya, kemudian diikat. Jadi nanti kalau dicambuk itu nggak akan sakit. Beliau mencambuk sebagai apa? Wujud dari komitmen sumpahnya Rohmah yo mengikuti aja. Cuma dia akhirnya mereka berdua membangun rumah tangga lagi. Allah kembalikan lagi peternakannya, ya. Allah kembalikan lagi perkebunannya. Yang tidak itu anaknya kan sudah mati. Anaknya sudah mati nggak bisa. Artinya apa? Kata Imam Nawawi, contoh dari Nabi Ayub itu adalah orang yang pernah dianugerahi nikmat, dicabut nikmatnya, kemudian karena dia bersabar bertambah ketaatannya, maka kemudian dikembalikan lagi oleh Allah semua yang sudah dicabutnya. Itu makna keberkatan. Nah, itu beberapa contoh analogi kisah-kisah yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang goal settingnya itu mencari keberkahan, maka long life kesuksesannya. Jadi kalau kita bermuara pada dunia, nah kita kan sering mengatakan profesional. Profesional kan dinisbatkan kepada apa? Dunia ya. Bekerja sesuai dengan SOP. Ya kalau kita berhenti di situ, maka kesuksesannya tidak akan lama itu. Pasti akan sukses tapi akan terputus. Nah, indikatornya orang yang mencari berkah itu memang menginginkan surga. Omongannya enteng Pak Aris, tapi kan abot. Berat Mas, saya juga berat. Jadi ini ibda binafsik saya juga dan juga Bapak Ibu semuanya. Karena orang yang mencari keberkahan itu kan ingin mendapatkan surga. Nah pertanyaannya adalah, kita ini kan sudah bekerja di amal usaha Muhammadiyah.
Kira-kira tenaga yang sudah kita berikan, pikiran yang sudah kita berikan itu, sebentar. Ya, ini berkah ini, dicabut, dikembalikan lagi ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah kerja kita itu bisa membawa kita ke surga? Pantas nggak kira-kira? Pantas nggak kita tuh bekerja, kita tuh paling lama nggak? Yang lama loh, 8 jam. Saya juga sama, 8 jam. Kalau Anda pulang, itu tenaganya berkurang atau enggak? Berkurang kan? Powerful tenaga Anda ada di mana? Amal usaha itu powerful, seger itu. Bisa sarapan, kalau sekarang sahur ya, jangan sarapan. Habis sahur ya, fresh bekerja. Nah, itu kalau Anda nanti sampai pensiun, ternyata yang Anda lakukan tidak berbuah pada surga, itu eman-eman. Itu namanya ketidakberuntungan. Umar itu baper itu tidak boleh kalau di dunia kerja ya. Boleh tidak baper di dunia kerja? Tidak boleh, kata Pak Rektor, Mas Aris tidak boleh baper. Ya. Jadi karena saya ada beberapa yang mengkritik terkait dengan program PNB ya. Yang mengkritik, oh saya baper Mas, nanti kalau Mas Aris baper bisa hipertensi. Jadi dibuat santai aja kalau ada yang mengkritik ya kan. Jadi baper di dunia pekerja kalau bisa jangan ya, berbahaya. Tapi baper dalam urusan akhirat boleh enggak? Oh, boleh sekali itu. Kalau baper dalam urusan akhirat bersaya. Seperti Umar itu pernah baper. Umar itu pernah dijadikan pergunjingan, digosipkan oleh para sahabat bahwa Umar itu sahabat Nabi yang munafik. Terusik Umar, baper dia. Loh, padahal Nabi mengatakan bahwa Umar itu nanti dijamin masuk surga. Mas dijamin itu, Nabi yang dijamin. Tapi dia terusik. Lalu dia menemui Nabi. Oh enggak Umar, tenang aja. Itu kan hanya omongan-omongan orang. Jadi nggak apa-apa. Kamu diklaim munafik nggak apa-apa. Bahkan saking bapernya, Umar itu pernah mengatakan, apa saya benar bisa masuk surga ya Rasul? Apa benar saya bisa masuk surga walaupun Anda sudah menjaminnya? Ya kan? Itu kebaperan Umar. Suatu ketika Umar menjadi khalifah. Ingat lagi, baper lagi dia dengan apakah dia masuk surga atau tidak. Dia pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, apa saya sebagai khalifatul mukminin bisa masuk surga? Sedangkan saya berkedudukan memimpin negara di Madinah. Ya, kalau ada di Baghdad, Irak, keledai saja tergelincir jatuh di jalanan, maka hisabku akan berat di hadapan Allah. Apa mungkin saya bisa masuk surga? Itu bapernya Umar. Tapi kalau kita lihat di pemimpin di Indonesia itu antitesa, betul tidak? Orang berbondong-bondong ingin menjadi pemimpin, padahal pemimpin di Indonesia itu Anda boleh menganalisis hisabnya mungkin berat 275 juta jiwa loh. Nah, ini dimasukkan di YouTube guys. Wah ini misalnya Pak SBY ya, saya Pak SBY aja lah ya, jangan Pak Prabowo lah. Misalnya Pak SBY memimpin 200 sekian juta jiwa, dihisab oleh Allah. Apakah cepat hisabnya? Karena dia harus mempertanggungjawabkan rakyatnya yang sekian ratus juta. Wah itu ditanya nanti sebagai saksi itu. Kalau ada di belahan katakanlah mana itu Nabire sana, ada orang yang meninggal karena kelaparan, dosa nggak boleh pindah itu. Nah kalau yang ini nggak ngomong SBY loh saya, jadi nggak akan kena delik, aman-aman ya. Ada rakyat lagi, kemudian dia miskin ya, miskin, lapar, anaknya nggak dikasih makan, malnutrisi. Yang dosa siapa kira-kira? Pemimpinnya. Jadi hisabnya itu sangat berat kecuali pemimpin yang adil. Nah, itu bapernya Umar. Saya berikan contoh yang pemimpin gitu ya. Nah, tapi tenang, di dalam Al-Baqarah kita itu bisa masuk surga. Kata Allah, walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ya. Yang bisa masuk
surga dan kita kekal di dalamnya itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bapak Ibu, untuk mencari keberkahan kita ingat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang mencari berkah itu seperti orang yang sedang memimpikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Kehidupan yang dipenuhi dengan iman, kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu, kehidupan yang dipenuhi dengan amal. Jadi untuk mencari keberkahan itu kita butuh tiga ini, tidak bisa dipisahkan, harus dikombinasikan. Saya beri ilustrasi, ya agak mikir sedikit gak apa-apa. Misalnya orang hanya mementingkan iman dan amal, ilmunya itu ditiadakan. Dia hanya mementingkan apa? Iman dan amal, tapi nggak pakai ilmu, nggak tahu syariatnya. Contoh begini, ada orang Islam punya harta banyak, dia berniat untuk zakat, tapi dia nggak tahu syariat zakat, maka dia zakat fitrahnya hanya 1 kilogram beras. Kira-kira sampai nggak ke Allah? Nggak sampai. Bekalnya cuma iman sama amal, nggak tahu ilmunya. Makanya ketiganya harus dikombinasikan. Contoh lagi misalnya, orang yang berbekal iman dan amal, ya. Orang yang hari ini kita berpuasa sudah 20 hari, 20 hari hari ini. Kalau kita kalkulasi dengan kita balik kira-kira berapa kali kita sudah diizinkan Allah mengikuti puasa? Berapa kali? Banyak enggak? Balik itu usia 10 tahun. Ya. Atau Anda itu imannya bagus ketika 15 tahun misalnya. Dari 15 tahun rata-rata 35 tahun lah ya. Dari 15 tahun sampai 30 berarti Anda sudah 20 kali bertemu bulan Ramadan. Kalau Anda dapat Lailatul Qadar berarti 20 kali 1000. Berarti usia Anda melebihi usia Nabi Nuh yang katanya 1500 tahun ya. Nabi-nabi terdahulu. Itu luar biasa. Kira-kira di hisab jelek kebaikan langsung nyemplung ke surga. Enak ya. Enak sekali kalau seperti itu ya. Oke, kembali yang tadi. Kita berpuasa tapi atas dasar iman dan amal saja, nggak tahu syariatnya. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji, ngandani jiwa ya. Penting kita mengetahui syariat Ramadan, ilmu-ilmu di Ramadan, syarat sah dan rukunnya. Karena Allah menyindir itu melalui Nabi dari hadis Ibnu Majah. Orang berpuasa kalau hanya iman dan amal saja kata Nabi, maka dia bisa terjerumus dalam hadis itu kamin so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Berarti kira-kira tidak dapat ampunan tuh, tidak dapat kebaikan yang lebih baik gitu. Dia hanya dapat lapar dan karena nggak tahu ilmunya. Kalau orang yang tahu ilmunya di bulan Ramadan tuh pagi, siang, malam penuh keberkahan ya. Kalau biasanya dilipat gandakan 1 kali 10, sekarang kalau Ramadan 70 sampai 700 kali lipat. Makanya yang nggak pernah baca Al-Quran baca ya. Minimal di bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Ramadan selama satu bilangan 1 tahun penuh, minimal di Ramadan Anda nggak membaca Al-Quran, itu namanya kebangetan. Karena Allah itu menulis kalimat-kalimatnya melalui Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin berbicara dengan Allah itu bisa dengan mengilhami Al-Quran. Contoh ada kata kamu ya, kalian bisa menggantinya menjadi nama kita masing-masing. Jadi bisa lebih mengena ya. Nah itu. Jadi amal, iman dan ilmu harus kita komparasikan agar puasa kita itu mendapatkan pahala ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa orang yang berpuasa penuh dengan keimanan,
mengharapkan pahala sama Allah, maka dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Baik. Sekarang ciri berikutnya dalam konteks keberkahan. Bapak Ibu, ada pertanyaan. Bagaimana kita bisa menjemput di amal usaha Muhammadiyah? Konsepnya apa? Gimana caranya kita bisa menjemput keberkahan di amal usaha Muhammadiyah? Katakanlah, gimana caranya Anda itu bisa mendapatkan keberkahan melalui kerja aja di PKU? Caranya gimana? Konsepnya jelas di Al-Baqarah surat kedua ayat 201. Ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu konsep jelas. Surat 2 ayat ke-201 itu konsep jelas kita mencari keberkahan. Jangan sampai kita memang menginginkan akhirat, tetapi untuk menginginkan kebaikan di akhirat mencarinya adalah di dunia. Jangan sampai ini kita contoh ini di tempatnya di Umku. Di Umku itu ada yang namanya zakat pegawai. Di sini ada zakat pegawai, pasti ada. Zakat pegawai, ya. Waduh, malah saya enggak di Umku ya, di institusi lah ya. Dia ada zakat pegawai. Salah satu sekretaris pimpinan itu kan woro-woro ya, si woro-woro. Bapak Ibu, ini ada kesempatan untuk beramal. Di kampus kami ini membagikan takjil. Takjilnya berupa makanan dan sayur-sayuran. Itu dua, kalau di kampus saya 2. Takjil sama sayur-sayuran. Dibagikan menjelang berbuka ya. Kalau sayur-sayuran kadang setelah taraweh dibagikannya. Mahasiswa disuruh untuk ini mengurusinya itu. Monggo siapa yang mau bersedekah. Wah, ada yang nyelontok. Sudah kemarin pakai dana yang dipotong saja. Dana zakat yang dipotong dari pegawai. Wah, ini. Ya benar ya itu. Benar masuk akal. Tapi kira-kira ada kebaikan kok kita nggak mau. Kita sebenarnya tuh ingin nggak sih amal kita tuh bertambah? Ingin kan? Itu secara langsung Allah tuh ngasih. Ini loh, ada tambahan amal ke kamu. Kamu mau ikut atau enggak? Minimal dikit lah gitu. Ya kan? Nah itu. Jadi ada 2 versi. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang menyambutnya dengan gembira. Ada yang punya 20.000 ya, pakai kris itu. Ada yang langsung ya, ada yang 25. Lumayan. Minimal ketika ada ajakan itu tergeraklah tangan kita untuk memberikan. Itu adalah tambahan kebaikan ya. Nah, kembali ke konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kerja kalau ada model-model seperti itu, ayo. Muhammad Dahlan aja malah menjual perabotnya kok ya. Perabotnya itu loh dijual. Yang dia butuhkan 450 golden untuk membayar para guru ustadz-ustadzah ya, untuk membeli peralatan pendidikan ya. Masa kita yang pegawainya Mbah Dahlan kan gitu, nggak bisa meniru itu ya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan lagi ya. Kita ini kan dikerani oleh Allah sedikit kelebihan dari yang lain. Buktinya apa? Bapak Ibu yang diperawat, bidan, farmasi, dokter, itu punya kelebihan nggak dari orang lain? Punya ilmu kesehatan. Nah, kira-kira ilmu kesehatan yang Anda miliki itu ketika diterapkan di dalam dunia kerja, asasnya apa? Profesionalitas kerja sesuai SOP dapat gaji, atau sekaligus menisbatkan untuk mencari keberkahan? Nah, yang bisa jawab Bapak Ibu sendiri. Nah, indikatornya adalah dominan yang mana? Anda mengharapkan gaji atau Anda mengharapkan gaji dan keridhaan Allah?
Kalau dua-duanya Anda merasa qanaah dan bersyukur, seberapapun gajinya, berarti Anda ingin meraih keberkahan. Itu namanya ilmu tidak bermanfaat loh Bapak Ibu. Anda punya ilmu kesehatan hanya untuk duniawi saja, itu kurang bermanfaat, kurang. Tapi ilmu yang bermanfaat itu Anda donasikan untuk akhirat juga, meniatkan untuk ta'awanu alal birri, tolong-menolong dalam kebaikan. Ya Allah, ini adalah sedekah saya. Ilmu farmasi yang saya miliki, ilmu perawat, dokter yang saya miliki, saya gunakan untuk menolong orang lain. Engkau dapatkan saya gaji, alhamdulillah ya. Yang penting engkau terima amal ibadah saya. Wah, itu luar biasa itu. Masuk itu ya. Masuk itu kalau kita nanti mencari keberkahan. Nah, orang yang mencari keberkahan pasti menginginkan apa? Ketakwaan. Frame-nya itu adalah hari akhir. Kenapa hari akhir? Ya karena itulah kehidupannya sesungguhnya. Ini di dalam salah satu ayat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Maka gunakan duniamu untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di akhirat. Nah, ini korelasinya dengan orang bertakwa. Orang berkah itu korelasinya mencari ketakwaan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita menginginkan kehidupan di akhirat dan akhirat memang jauh lebih penting, kita nggak boleh melupakan dunia, ya. Bekerja juga dengan etos kerja yang luar biasa. Loh, Mas Bagus pernah ngomong itu, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah kamu seolah kamu tidak akan pernah mati. Beribadahlah kamu seolah besok kamu akan mati. Itu etos kerja ya, maknanya ya. Di bekerja sungguh-sungguh, powerful. Kalau orang bekerjanya sungguh-sungguh dan memang meniatkan untuk mencari keberkahan, berarti bekerjanya dia untuk ibadah. Masa orang beribadah main-main? Kan nggak mungkin. Orang beribadah dalam dunia kerja kan pasti sungguh-sungguh. Orang metre kayak gombalamo, ya kan? Sudah tahu itu ada sampah. Orang bagianku kok. Itu bagiannya itu? Outsourcing yang mengurusi itu, ya. Bagiannya umper, wah itu egois namanya. Nggak beribadah itu namanya ya. Kalau memang ada di depanmu itu sampah, ya ambil. Nggak perlu menunggu divisi lain. Barangkali ada kebaikan sedikit yang kamu dapatkan dari Allah melalui sampah itu, ya. Kita nggak pernah tahu. Makanya dalam bekerja itu kita harus hati-hati. Hati-hati itu dalam arti kerjaanku itu udah baik atau benar. Kan ciri orang bertakwa itu kan kehati-hatian. Kalau Ustadz siapa tuh yang dari BWM tuh, salah satu ciri orang yang mencari berkah itu adalah dia memiliki karakter takwa. Karakter takwa itu salah satu adalah penuh kehati-hatian. Di orang pegawai di rumah sakit, di kampus, dimanapun itu harus hati-hati. Karena dia hati-hati sebagai pegawai AUD, dia dituntut untuk mengecek kepatutan. Kita tuh pegawai Persyarikatan Muhammadiyah. Kita cek kepantasan kita. Kira-kira patut atau tidak dosen itu melakukan perbuatan tercela. Kira-kira pantas atau tidak pegawai PKU itu melakukan perbuatan yang tercela. Itu ibda binafsik. Ngecek kehati-hatian kita, dicek pantas tidak. Terus pertanyaan berikutnya, ada pegawai PKU ditanya apa tujuan PKU? Ngecek kepantasan. BPH-nya misalnya Pak Hambali bertanya kepada Mas Wahyu saja lah ya, pura-pura tidak kenal itu. Mas Wahyu ditanya sama Pak Hambali sebagai sekretaris atau anggota BPH misalnya, ngecek kepantasannya Mas Wahyu sebagai pegawai PKU. Mas Wahyu, tujuan PKU itu apa? Kalau beliau itu tahu tujuannya, pantas nggak jadi pegawai? Pantas. Tapi kalau Mas Wahyu tidak tahu tujuan PKU, berarti kurang mengecek kepantasan kita masing-masing. Kecuali yang ditanya adalah
orang luar ya. Makanya kita mengecek. Ada pegawai PKU Muhammadiyah Mayong, ada jenazah, disuruh ngimami ya, dia sebagai imam. Yang ditanya apa? Pegawai PKU misalnya, yang ditanya apa? Sajadahnya mana? Ngimami jenazah kan nggak pakai sajadah. Aduh, nggak pantas ini ya. Maka ini PR berat nanti ya. Jadi kita mengecek kepatasan kita. Mau ngimami, bertanya lagi, rakaatnya berapa? Waduh, nggak pantas itu ya. Nah, jadi orang beriman itu penuh kehati-hatian. Ya, indikatornya itu kita mengecek kehati-hatian kita ketika kita bekerja. Ya, ini materinya masih banyak. Sampai jam berapa ya? Sekarang wujud real dari takwa. Wujud real dari takwa itu dalam surat Al-Jum'ah itu adalah apa? Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin ya. Jadi wujud real dari takwa itu salah satunya adalah tazkiyatun nafs ya. Mencapai keberkahan itu juga harus tazkiyatun nafs ya. Di dalam salah satu surat itu disebutkan kalau misalnya ada yang menyucikan jiwa ya, itu dia akan sukses. Kalau sebaliknya dia mengotori jiwanya, tidak tazkiyatun nafs, maka pasti dia akan gagal. Kalau kita jadi pegawai, niat kita nggak benar, itu nggak akan langgeng. Itu percayalah sama saya ya. Kalau Anda niatnya nggak benar itu nggak akan langgeng. Saya pernah satu mobil dengan almarhum Profesor Malik Fajar. Wah, saya bersyukur bisa ngangsu kawruh sama beliau. Beliau itu rektor UMM, ya, mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Agama. Saat memimpin UMM itu Universitas Muhammadiyah Malang itu kampus yang sangat kecil sekali. Di bawah lagi dekat sungai. Ya. Mau meminta pinjaman ke bank aja, banknya nggak yakin, ditolak padahal pinjem. Masa ada orang pinjem pakai ini, banknya nggak mau kan? Tapi beliau itu sabarnya minta ampun, mas, sama teman-teman dan bilangnya adik, kalau saya memimpin UMM tidak saya niatkan mencari keridhaan Allah, UMM nggak akan sebesar ini. Itu dari niatnya udah bener tuh dibantu sama Allah. Pasti PKU Muhammadiyah Mayong semakin hari semakin besar, itu berarti indikatornya diberkahi. Kalau niatnya memang goal settingnya adalah mencari itu dibantu. Maka beliau tetap optimis gimana caranya mendapatkan suntikan modal besar. Bank yang tadi menolak pada berdatangan. Itu beliau menggunakan dua asas. Kata beliau itu profesionalitas dalam kerja itu yang paling tinggi, derajat profesionalismenya itu adalah orang yang bekerja mencari keridhaan Allah, ikhlas. Kata Prof Malik begitu. Ya, kalau tidak ikhlas tidak akan sukses ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberkahan bisa kita peroleh di amal usaha Muhammadiyah. Salah satunya adalah dengan kita menerapkan kejujuran di dalam dunia kerja. Suatu ketika sahabat Nabi bertanya pada Rasul, wahai Rasul, ayakunal mu'minuna jabbaran. Apakah mungkin seorang mukmin itu pengecut, wahai Rasul? Jawabnya Rasul adalah mungkin. Sahabat bertanya lagi, ya, ayakunal mu'minuna bakhilan. Apakah seorang mukmin itu bakhil? Nabi menjawab, mungkin. Yang pertama apa tadi? Orang mukmin itu bisa jadi dia pengecut, mungkin ada ya. Yang kedua, bakhil enggak ya Rasul? Ya mungkin juga ada. Tapi pertanyaan yang ketiga itu yang tidak boleh tawar oleh Rasul, wahai Rasul, ayakunal mu'minu kazzaban. Fakola, kata Nabi, tidak. Apakah seorang mukmin itu pembohong? Dia tidak jujur. Kata Nabi, oh tidak bisa. Orang mukmin harus jujur. Ya.
Tidak boleh tidak jujur. Ini problem di negara kita begitu. Tidak apa-apa kalau ini di posting. Problem di negara kita, kenapa negara Indonesia nggak maju-maju? Kenapa Muhammadiyah, organisasi ormas Islam malah tampil, ini nggak dari Timur Tengah loh organisasinya itu, yang nomor 1 dari Indonesia, yang diciptakan oleh Ahmad Dahlan, ormas yang kaya raya nomor 1 di dunia. Itu kan teladan yang baik. Negara kita nggak maju-maju, kenapa? Karena nggak jujur, Nyun Sewu pejabatnya. Kita diminta untuk pajak apa sekarang yang dipajaki? Semuanya pajak ya? Makan ada pajak PPN-nya, ya. Rumah yang kita diami, kita udah merdeka, Ada pajaknya, PBB. Punya sawah, ada pajaknya. Listrik bayar pajaknya, ya. Air pump juga bayar pajak. Saya pernah dengar itu ada yang ngomong, nggak tahu ini udah di Ketok Palu atau belum. Orang yang punya kolam ikan lele ngambil airnya dari sungai, dia wajib bayar pajak karena airnya dialiri dari sumber sungai utama. Indonesia ini banyak pajak. Cuman masalahnya ketika kita dituntut untuk membayar pajak, dikorupsi tidak? Korupsi. Minyak kita itu 1 liter jadi 750. Kita dibatasi supaya tidak membeli pertalite banyak-banyak. Wah, tapi ternyata diminta untuk apa namanya itu? Cari yang pertama. Wah, malah dioplos. Lama lagi. Di total korupsinya hampir 1 kuadriliun. Nolnya berapa Anda hitung sendiri ya? Belum gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang suka investasi emas. Yang saya dari mahasiswa memang senang kalau ada uang yang sisa. Investasi saya salah satunya adalah emas batangan. Emas batangan. Lumayan dulu emas batangan bisa buat kuliah ya. Dulu saya pernah beli 1 gramnya itu 150. Pas saya kuliah itu untuk tambahan itu 1 gramnya itu sudah 550. Lumayan kan? Nah, karena emas itu yang dijanjikan oleh Allah tidak akan pernah Nah di Indonesia antang. Kalau kita baca berita dari tahun 2000 berapa? 10. Emasnya nggak asli, ada oplosannya. Ini apa yang tidak dikorupsi di Indonesia ini? Kalau kata siapa yang kemarin Prof Mahfud, korupsi dari tambang loh. Kalau tidak dikorupsi, 1 orang warga negara Indonesia bisa mendapatkan cuma-cuma 16 juta. You nggak usah kerja, ya ASN yang disuruh kerja, suruh ngurusi tambang, tidak korupsi. Dari itu kita bisa dapat 16 juta sampai anak kita dapat. Kalau pengen banyak juta-juta, beranak lagi, nanti dapat 16 juta per orang, 200 dapat. Itu kalau pengelolaannya jujur. Makanya Nabi mengatakan jujur itu karakter muslim yang utama, tidak bisa ditawar. Ada lihat institusi Muhammadiyah yang dia korup misalnya, tapi insya Allah nggak ada ya, nggak ada yang korup Muhammadiyah, makanya berdiri. Nanti saya nggak dianu orang-orang kaya ya. Nah gitu, nggak ada. Makanya ormas kita makin, negara kita nggak maju-maju. Nah karena tidak jujur, apa-apa di markup. Yang jelek, yang baik juga banyak. Tapi nyatanya ASN kita itu nomor sekian tuh nyatanya. Iya enggak, ASN kita. Nah ini Mas di manajemen internal. Justru ini peluang besar untuk lembaga swasta. Lembaga swasta tampil menjadi lembaga yang profesional, mengalahkan lembaga pemerintah. Tidak apa-apa kan, berfastabikul khairat. Ternyata mereka juga pengelolanya nggak bagus. Saya pernah merasakan di rumah sakit scaling di PKU Muhammadiyah yang murah ya, pelayanannya bagus. Ke RSI Aisyah Kudus cepat, pelayanannya cepat. Terus saya pernah mengantarkan ke rumah sakit RSI ini Islam Sultan Agung, pelayanannya juga cepat, bagus ya. Tapi saya pernah di rumah sakit negeri, pelayanannya lama. Nah ini kita tingkatkan saja ya, biar orang semakin percaya. Seperti Nabi ini kan dapat gelar Al-Amin.
Jadi hadis Nabi itu mengingatkan kepada kita tentang kejujuran. Alaikum bis-shadqi fa inna as-shadqa yahdi ilal barri inal barri yahdi ilal jannah. Ya. Kata Nabi, tegakkanlah kejujuran dan keadilan. Karena kejujuran dan keadilan membawa kebenaran. Ya. Kejujuran itu membawa kebenaran. Kata Nabi, kebenaran mengantarkan kita kepada surga. Hindarilah kebohongan termasuk kecurangan, karena kebohongan dan kecurangan membawa keburukan dan mengantarkan kita kepada neraka. Nah, saya cepat sedikit. Berikutnya itu adalah jujur dalam sidqul hadis, dalam jujur dalam berkata, tidak berbohong ya. Sesama teman itu harus jujur ya. Sidqul muamalah, jujur juga dalam bermuamalah ya, tidak memanipulasi. Sidqul amal, jujur dalam beramal atau berbuat, sebagaimana Ahmad Dahlan memukul kentongan, mencari para tetangganya, melelang perabotan, butuhnya 450, ternyata yang terkumpul 500 golden. Beliau jujur mengumumkan, wahai tetangga-tetangga saya, yang saya butuhkan 450, yang terkumpul ternyata 500. Ambillah 50 ini, saya kembalikan kepada kalian semuanya. Kata para warga kauman, tidak perlu wahai Ahmad Dahlan, perabotannya biar di sini, uang yang terkumpul gunakanlah untuk kegiatan berdakwah. Ini adalah kejujuran ya. Kalau kita jujur sama dengan menolong agama Allah ya. Intang surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah ya, jujur kan perintahnya Nabi, perintahnya Islam kan. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan menolong kita, mengangkat derajat kita, meneguhkan kedudukan kita. Itu Masya Allah ya. Mari di Amal Usaha Muhammadiyah kita menjadi pribadi-pribadi yang profesional dan jujur ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis yang menarik ya. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek, merasa lelah lantaran pekerjaan, mencari nafkah, maka di saat itu kita diampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kalau dari rumah Anda berdoa buat apa? Takut sama Mas Ayah nanti pencet jamnya telat, sehingga lupa doa. Rugi gak? Rugi. Kalau kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, 2 malaikat diberikan kepada malaikat yang akan mengawal kamu ya sepanjang hari. Udah berdoa nih, bekerja. Sorenya kita lelah dan capek. Ya, kata Nabi, saat Anda lelah dan capek dalam bekerja, maka saat itu dosa-dosa kita diampuni. Besoknya meninggal dunia, mati masuk. Amin. Jangan mengharapkan besok kalau kita masih banyak dosa ya. Yang berikutnya, tampil apa adanya ya, tidak pura-pura ya. Seperti memakai 2 pakaian palsu. Bahasa sekarang pencitraan. Jadi Anda jangan suka pencitraan. Bahasa teman saya itu carmuk, cari mukanya sudah ada, nggak usah dicari. Tapi mencari mukanya nggak bisa kecuali di depan cermin. Ini loh muka saya ya. Sidqul khol itu masuk dalam kategori sidqul khol. Tampil apa adanya. Yang terakhir ini sudah gelisah. Ya, ini sudah jam 9 lebih, saya juga sebenarnya jam mengajar ya. Ya, yang ketiga adalah konsisten dalam kebaikan ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu yang di Amal Usaha Muhammadiyah itu, Anda merasa keprofesionalitas Anda belum digaji secara layak oleh institusi, tidak perlu risau kalau Anda menisbatkan pekerjaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kulun nafsin dha'iqatul maut kan, setiap orang pasti akan meninggal, dan balasan yang terbaik bukan di dunia tapi di akhirat. Coba Anda perhatikan di dunia ini. Kira-kira ada nggak di dunia ini balasan ganjaran yang sempurna? Ada nggak? Tidak ada kan? Ada orang baik dihukum, ada koruptor tidak dihukum, masih bebas.
Jadi balasan keadilan di dunia ini tidak bisa ditemui. Anda jangan pernah mengharapkan keadilan di dunia ini. Tidak ada keadilan yang mutlak. Yang ada itu adalah keadilan nanti di akhirat. Maka kalau Anda menginginkan keadilan di akhirat, silahkan nisbatkan pekerjaan Anda itu untuk mencari barokah, ya, keberkahan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kejujuran. Yang terakhir, ya, agar pegawai itu mendapatkan barokah, biasakan tidak maksiat. Ya, biasakan tidak maksiat agar berkahnya itu turun. Ini sebenarnya saya lompat-lompat nggak apa-apa ya. Banyak materinya ini tak lompat aja karena waktunya mau habis. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Bidayatul Hidayah itu menekankan pada kita perisai orang mukmin itu ada dua. Yang satu meninggalkan apa yang dilarang, yang kedua adalah melakukan amal ketaatan. Kira-kira kalau meninggalkan yang dilarang itu agak susah. Makanya Imam Al-Ghazali itu mewasiatkan. Beliau menukil dalam surat An-Nur, ya, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wahai kalian, ya, ingatlah pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena itulah orang yang bermaksiat, khususnya menggunakan anggota badan kita, itu berarti dia kufur nikmat. Dia dikasih sama Allah, dia bermaksiat. Jangan ya Bapak Ibu ya. Apalagi di amal usaha Muhammadi, jangan. Jangan ada yang selingkuh, ya. Jangan ada yang berbuat tercela di tempat amal usaha Muhammadiyah. Tidak berkah nanti hidup kita. Itu kan hanya kesenangan semu. Ya. Maka dalam Bidayatul Hidayah, silakan Anda introspeksi 7 anggota badan. Peliharalah mata kita, telinga kita, lidah kita, perut, tangan dan kaki hingga kemaluan kita. Jadi kita diminta untuk menjaga kemaksiatan dengan memperhatikan 7 anggota tubuh yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Saya kira itu sebenarnya masih banyak, tapi saya khawatir nanti melampaui jam yang ditentukan, karena jamnya itu sampai jam 9. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.